Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Dena. Hai Sobat Podcast Binsus. Kita kedatangan tamu lagi nih. Salah satu alumni SMA Negeri Bernas Provinsi Riau. Pada penasaran ya? Yuk kita kenalan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Dena. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik hari ini. Oh iya, boleh dong kasih tahu nama kakak biar kami juga pada tahu dan pada kenal sama kakak. Boleh. Tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Kalau nama kakak sendiri nama lengkapnya Hardianti Yulia Nurpratiwi. Panjang ya namanya. Panjang juga ya kak. Kira-kira biasa dipanggil sebutan nama apa ya kak? Kalau di akhir tadi ada Pratiwinya, jadi biasanya orang-orang dekat, keluarga ataupun teman-teman kakak itu pada panggilnya Tiwi. Tapi kakak punya panggilan lain. Apa? Biasanya sih orang manggilnya Tiwul, tapi diem-diem aja. Oh iya kak, biar kita lebih kenal lagi dan lebih dekat lagi, boleh dong cerita dari kakak kecil sampai sekarang. Boleh, sejarah nih berarti ya. Kalau dari kecil sampai sekarang umurnya udah tua, jadi panjang. Cerita dikit-dikit aja ya. Iya boleh. Cerita dari kecil sampai sekarang. Kakak lahir di bumi Pelalawan asli, jadi memang dari dulu asli dari Pelalawan. Lahir di Pelalawan, sekolah di Pelalawan, orang tua juga domisilinya asli Pelalawan, dan kakak sampai sekarang masih tinggal di Pelalawan. Berarti orang Pelalawan dong. Kira-kira sukunya apa ya kak? Ini sih yang agak bingung, karena kan di Pelalawan semua ya dari kecil dari lahir. Tapi kalau dibilang suku, kalau orang Jawa, orang Jawa dari mama kakak atau bapak kakak sih dari Jawa ya. Tapi memang udah lama tinggal di Pelalawan. Nah kalau kakak sendiri dibilang orang Jawa, kakak nggak ngerti bahasa Jawa. Tapi dibilang orang Melayu juga kurang ngerti. Jadi kayaknya orang putri Melayu, keturunan Jawa lebih tepatnya mungkin ya, campuran. Oh berarti udah termasuk darah Jawa dong ya kak. Oh iya, kira-kira hobi kakak apa nih? Kalau dibilang hobi, kakak tuh orangnya yang nggak bisa diem. Pokoknya kalau diem berarti tidur. Jadi hobi kakak tuh lebih sukanya tuh ketemu orang-orang baru, terus kayak berkumpul-kumpul sama teman-teman. Itu biasanya kita tuh suka kayak bahas-bahas sesuatu gitu, mungkin entah di kafe atau di suatu tempat. Tapi di hobi kakak yang lain tuh kayak misalnya kayak kakak suka berkegiatan sih. Misalnya nih ada acara di sini dan mereka minta bantu kakak untuk jadi MC atau apa, jadi kakak suka ambil freelance gitu, jadi kru atau apa. Itu kakak suka banget ketemu orang-orang baru. Kalau di rumah lebih sukanya tuh cuma baca buku, tapi sesekali aja sih. Itu kalau lagi nggak ada kerjaan, memang nggak ada kerjaan. Oh berarti healing ya kak bahasa kak. Kayak gitu. Kira-kira makanan dan minuman favorit kakak apa ya kalau boleh tahu? Mau traktir ya. Kalau makanan lebih sukanya bakso-baksoan. Jadi kayak bakso kuah, bakso bakar, lagi yang banyak cabenya tuh kayak sedap banget. Kalau minumannya suka semua sih, kayak es kosong aja udah mantep banget tuh sama bakso. Nanti kita makan ya. Boleh dong kak cerita tentang pendidikan kakak dari TK sampai sekarang. Cerita dari TK, oh ya, dari TK tadi sih kak udah bilang ya kalau kakak dari dulu sampai sekarang masih di Pelalawan. Jadi kakak dulu TK-nya masih di Pangkalan Kerinci, dulu namanya TK Tunas Harapan. Itu letaknya di Desa Makmur, sekarang udah jadi TK Negeri 2. Terus lanjut di jenjang SD kakak kayak geser aja, karena nih TK-nya di sini, SD-nya di sini, jadi menggeser aja. Masih di Desa Makmur juga, Desa Makmur di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Pelalawan juga. Itu di SD 005 Makmur. Terus lanjut SMP-nya kakak udah agak mau jauh lah ya. Jadi waktu itu daftar di SMA Bernas. SMP Bernas dulu ya, SMP Bernas, kakak di SMP Bernas, dan melanjutkan SMA-nya di alma mater yang sama. Jadi melanjutkan. Kayaknya kurang sih kemarin di Bernas cuma 3 tahun. Jadi nambah SMA-nya. Jadi 6 tahun di Bernas dan lanjut kuliah diplomanya di Palawan, tapi kakak dia di Padang, tapi kakak ambil PSDKU situ programnya. Jadi kakak kuliah di Palawan dulu 2 tahun dan melanjutkan sarjananya atau gelar S1-nya di Pekanbaru di Universitas Hang Tuah. Berarti kakak salah satu alumni SMA Negeri Bernas dong? Kita satu alma mater loh. Iya sih. Alumni tahun keberapa tuh kak?
Angkatan 2017, berarti angkatan 9. Udah nggak ketemu Dena dong. Udah jauh, udah tua. Jadi kegiatan kakak sekarang ini apa ya? Kuliah atau kerja? Kalau untuk kesibukan sekarang, karena kakak udah selesai ya S1 kakak di tahun 2021 kemarin, itu alhamdulillahnya kakak langsung kerja. Tapi kerjanya bisa dihitung tahun 2002 karena kan tamatnya di 2021 akhir. Waktu itu kakak ikut tes jadi Customer Service Representative dari Grapari Telkomsel. Nah, kerja itu cuman bentar sih kakak kerjanya, 8 bulan, dan sekarang lagi nyibuin diri untuk selain mau cari jenjang karir di perusahaan lain, jadi kakak ikut-ikut kayak freelance itu, mengisi waktu lah gitu. Oh gitu, keren ya kak. Oh ya, kan kakak bilang kan tadi alumni Bernas kan kak. Boleh dong cerita pengalaman yang paling sedih atau paling berkesan selama jadi siswi Bernas. Kami penasaran nih. Cerita paling sedih dan cerita yang berkesan ya. Iya, berkesan. Dari sedihnya dulu ya. Kalau dari sedihnya itu banyak ya, karena kakak juga bisa dibilang waktu SMA Bernas tuh anak yang nggak taat aturan sih, tapi itu kembali lagi ke kakak. Di saat itu mungkin itu menjadi pelajaran hidup buat kakak juga gitu kan. Kayak contohnya kakak juga pernah sih kayak ditangkap sepatunya sama OSIS. Itu kesalahan kakak jujur, karena kan kita sekolah punya aturan ya gitu kan. Sepatu itu kan nggak boleh yang warna-warni, jadi waktu itu kakak pakai yang banyak sih warnanya, jadi waktu itu ketangkap juga sepatunya. Berarti itu mengajarkan kita juga supaya sekolah itu punya disiplin, sekolah itu punya peraturan gitu, dan kita sebagai siswa itu harus taat peraturan di sekolah. Karena kita kan siswa yang harus taat peraturan. Nah kak, tadi kan udah nih tentang pengalaman yang paling sedih menurut kakak. Sekarang ceritain dong pengalaman yang paling berkesan yang kakak alamin selama jadi siswi Bernas. Tadi cerita sedih ya, tapi kayaknya tuh nggak sedih-sedih banget sih. Kalau yang sedihnya tuh sebenarnya ada, kakak tambah ya. Jadi waktu di Bernas, kakak tuh anak yang kayak suka gitu nyari masalah gitu ya, kakak suka berantem. Jadi waktu itu saking keselnya wali kelas kakak tuh dikasih surat dan disuruh panggil orang tua. Kita nggak bisa gitu ya untuk manggil orang tua ke sekolah gitu, berarti kan kita kayak bermasalah di sekolah. Jadi waktu itu kakak nangis dan memang bener-bener kayak tobat banget gitu, udahlah jadi anak bandelnya udah gitu, udah kelas 3 SMA loh gitu ya kan. Jadi waktu itu kakak jadi anak yang lebih kalem gitu, dan nggak sih sebenarnya nggak kalem banget, cuman ya berubah sih. Yang dulunya tuh kayak suka berantem gitu, lebih diperbaiki lagi karena tadi itu yang mungkin teguran udah keras banget sih kalau teguran kayak surat gitu ya. Kalau pengalaman yang senengnya dari di sisi lain jadi anak bandel di Bernas, itu pernah juga ya, agak membanggakan sedikit ya karena pernah ikut lomba. Jadi waktu itu diutus sama sekolah buat ikut kegiatan palang merah. Kayak sejenis jamboree gitu kan, terus ada lombanya dan alhamdulillah kita pulang bawa piala. Jadi ya di sisi lain jadi anak bandel juga ada yang bisa dibanggakan dia sama Bernas. Dia mungkin itu aja sih ya, karena kalau udah lupa juga nih, banyaknya mungkin yang nggak terlalu sih, skip aja. Kegiatan yang buat kenangan gitu. Kayak semua sih kenangan, cuman yang diinget cuman itu. Wah itu Selempang Darah Pelalawan 2019 ya kak? Iya. Pasti nggak mudah dong ya untuk dapatin selempang itu. Pasti penuh perjuangan kan kak? Kalau boleh tahu gimana tuh kak ceritanya, biar kami mana tahu ada yang terinspirasi dari kakak. Cerita tentang selempang nih bisa dari kakak sampai sekarang ya. Ini selempang udah pada luarsa nggak sih? 2019, sekarang udah 2023. Udah jauh, tapi nggak apa-apa, kita ceritakan aja. Mana tahu cerita kakak ini nantinya bisa jadi motivasi buat adik-adik khususnya yang ada di SMA Bernas Binsus Provinsi Riau ya. Ceritanya dulu tuh ini kakak dapetnya tahun 2019. Di situ kakak posisinya masih menjadi mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Padang Kampus Palawan. Waktu itu kakak coba-coba sih sebenarnya. Sebenarnya kakak motivasi untuk ikut ini tuh udah lama dari SMA Bernas tuh. Kan senior-senior ataupun rekan kakak udah pernah ada yang ikut, dan mereka tuh udah menyandang juga untuk Samir emas dari Bujang Dara.
aja. Cuman waktu itu kakak masih insecure sih, kayak gak mungkin gitu loh. Cuma jadi mas suka lihat cantik ya gitu kan, kalem banget kalau udah jadi darah gitu kan, jadi bujang ganteng-ganteng. Terus pakai baju-baju Melayu gitu kan, kayak ada aura Melayunya gitu kan, jadi iya suka aja gitu liatnya. Tapi cuman bisa lihat aja waktu SMA Bernas, kayak ya udahlah, lihat aja udah senang aja gitu sih, lihat-lihat yang cantik ganteng-ganteng gitu ya. Tapi kembali waktu itu kakak sadar diri aja sih, kayak mungkin nih gitu kan. Tapi waktu tahun 2019 itu awalnya memang kakak nggak ada niatan ikut juga, pokoknya nggak pernah sih ada terbesit ikut. Aku harus memperbaiki diriku, aku harus belajar, aku harus gali informasi sana sini, pokoknya aku tahun ini harus ikut, tahun ini harus ikut. Nggak pernah ada terbesit ikut kayak gitu. Jadi cuman bisa lihat aja, pantengin IG-nya Budar gitu kan. Jadi sewaktu-waktu itu tuh admin dari official dari Ikatan Bujang Darah itu nge-DM kakak. Dia kirim teks, kirim teks ya, tipe nih lidahnya. Kirim teks. Sudahkah kamu mendaftar Bujang Darah, kata gitu kan. Kak nggak tahu sampai sekarang siapa yang ngirim gitu kan. Cuman waktu itu kayak tergugah aja gitu. Kenapa sih aku nggak ikut aja gitu kan. Kayak dia bilang nggak, kalau bilang kriteria Bujang Darah orangnya harus tinggi, kan aku nggak pendek-pendek banget gitu ya kan. Terus kalau dia bilang harus pinter, kan ilmu tuh bisa dicari atau bisa digali gitu ya kan. Kalau dibilang nggak terlalu cantik, emang cantik itu persepsinya dari mana aja itu kan beda-beda gitu ya kan. Karena itulah, cantik itu relatif gitu ya kan. Dari Dena mungkin itu pasti beda gitu pandangannya dengan dari kakak gitu ya kan. Jadi waktu itu ya maksain diri aja ikut. Tapi waktu itu belum ada sih kayak konsultasi atau tanya-tanya ke teman-teman gitu. Misalnya kan kita tuh sering tuh curhat, Kak kalau ikut Bujang Darah bagus nggak ya gitu kan. Kayak bertanya, kasih minta pendapat gitu ya kan. Dan itu nggak ada sih nanya-nanya, cuma nanya cuma minta bantu aja, minta fotoin, ngirim-ngirim berkas. Dan udah selesai pendaftaran itu udah ya pasrah aja, cuma ikut-ikut aja, cuman pengen aja masuk ke lingkungan atau keluarga dari Ikatan Bujang Darah gitu ya kan. Jadi ya pasrah aja, hasilnya nanti lah itu gitu ya kan. Waktu tes gitu kan, saingannya tuh banyak banget waktu itu, sekitar darahnya itu 60 orang dan yang harus dipilih itu 12 orang. Jadi kita 12 pasang ya, jadi 12 orang darah, 12 orang bujang. Waktu di Gor Tengku Pangeran kita tes itu banyak banget orangnya, banyak banget, dan rata-rata mereka bawa bakat yang keren-keren banget. Ada yang udah langsung pakai baju adat atau baju tari, ada yang bawa alat musik, ada yang bakatnya keren-keren. Dan di situ udah insecure aja sih, tambah lagi udah dapet nomor urut akhir, jadi kayak yang penting jalani aja dulu, kita kan nggak tahu kalau belum coba ya kan. Jadi udah selesai tes dan alhamdulillahnya kepilih gitu untuk ikut di final nanti gitu, untuk masuk karantina. Di situ juga sebenarnya kakak posisinya mahasiswa aktif yang lagi magang, jadi agak bingung nih. Di sisi lain kakak magang, harus menyelesaikan detik-detik magang kakak ini, harus selesai laporannya gitu ya kan, harus dapat hasil yang maksimal. Tapi kakak juga orangnya kan nggak bisa diam dan pengen coba gitu ya kan. Jadi ya ikut-ikut coba kayak gitu, masuk juga gitu ya kan. Jadi kakak bisa menyeimbangkan, berusaha untuk menyeimbangkan sih, karena kakak orangnya juga orang yang ambis gitu. Kalau ikut Bujang Darah, ya yang kuliah jangan dibiarin dong gitu. kayak harus tetap diprioritaskan. Jadi yang ini harus dapat yang nilai baik, yang ini juga harus dapat yang terbaik gitu. Jadi waktu itu berusaha untuk aku selesaikan laporan magang aku ini, dan besok aku bisa ikut audisi dengan tenang gitu. Jadi waktu itu kakak terkejar target itu memang, walaupun harus ya Allah gitu ngerjainnya, tapi alhamdulillah selesai. Dan audisi alhamdulillahnya masuk. Udah selesai audisi baru kakak ngomong nih ke orang tua, kalau kakak ikut Bujang Darah dan udah lulus itu baru kakak bilang, karena kakak malu sih kalau misalnya nggak lulus udah bilang-bilang gitu kan. Tuh kita lanjut, dan situ karantina. Di karantina itu banyak banget penghargaan bukan sih, pengalaman yang berharga gitu maksudnya. Pengalaman yang berharga, kita dapat ilmu baru dari semua guru-guru atau dari senior gitu ya kan. Dan di situ kakak nggak berharap sih aku harus jadi darah 1 gitu, pokoknya, atau aku pokoknya harus dapat selempang emas gitu ya kan. Nggak pernah mikir kayak gitu. Jadi waktu selama karantina
kakak cuman pikirnya tuh aku bisa, aku pasti bisa, tapi bukan cuman aku yang bisa gitu loh. Jadi kan di situ kita berusaha untuk kayak pantang menyerah. Jalani terus, pokoknya jadikan setiap hari-hari yang kita lalui waktu karantina itu jadilah yang terbaik gitu loh. Tapi ingat kita bisa, kita semua bisa, tapi bukan aku yang bisa gitu loh. Banyak orang lain yang bisa gitu. Jadi yang penting jalani aja. Dan situ kendalanya juga banyak banget. Selain dapat ibu banyak juga banyak kendala. Waktu berapa jam ya itu ya, sebelum final, heels kakak juga putus gitu. Patah Jadi, ya? iya, patah, putus, nggak bisa dipakai sih waktu itu. Jadi kakak pasrah pakai heels yang lebih rendah dari teman-teman lainnya gitu. Di sini kakak udah mikir, aku pasti bakal lebih rendah dari teman-teman yang lain gitu. Tapi nggak apa-apa lah gitu, daripada Pantang menyerah. nggak mungkin kan, cuman gara-gara heels, udahlah nggak usah ikut Berhenti. final gitu. Jadi apapun yang terjadi itu jalani aja. Nah waktu di situ tuh banyak banget yang support kakak, dari mulai pihak kampus, organisasi, karena kakak juga banyak ikut organisasi kan, terus dosen-dosen, teman-teman, orang tua. Itu adalah momen dimana kayak euforia waktu grand final tuh kayak ternyata banyak loh yang dukung gitu, ternyata banyak loh yang datang gitu. Jadi selagi kita mencoba, kita nggak akan tahu gitu kan. Kalau nggak coba, kita nggak akan tahu hasilnya gimana gitu kan. Kita nggak akan tahu feedback yang kita dapatkan, ataupun gimana sih orang-orang gitu lihat kita gitu ya kan. Jadi waktu grand final tuh ya sebenarnya rasanya mungkin lama ya kan, menunggu grand final ya kan. Tapi ternyata waktu di panggung itu sebentar sih, sebentar. Dan alhamdulillahnya gitu, pertanyaan nggak tahu sih benar atau tidak salahnya, yang penting pede aja dulu gitu ya kan. Dan udah singkat cerita ya, ternyata yang diamanahkan untuk dapat Samir Darah Pahlawan tahun 2019 itu kakak gitu. Jadi kayak kita tuh nggak mungkin, kan tadi dari awal kakak dia bilang ya kan, kayak kita tuh nggak mungkin sih ikut kayak gitu. Tapi kalau kita nggak nyoba, kita nggak akan tahu gitu kan. Karena orang kalah itu orang yang nggak punya kesempatan. Orang yang nggak punya kesempatan itu pasti orang yang mudah menyerah. Iya. Selagi belum coba, kita nggak akan tahu. Jadi setelah kakak terpilih sebagai Darah Pahlawan, apa aja nih pengalaman yang kakak alami? Kami mau tahu dong. Cerita udah terpilihnya ya jadi Darah, ceritanya banyak. Apalagi nih ya, kalau dibilang kakak menjabat Darah Pahlawan itu terlama. Jadi kan orang kalau jabatannya itu setahun ya periodenya. Dari 2019 berarti dia berakhir di 2020. 2020 berakhir di 2021. Karena tahun 2019 ke 2020 itu kan kita negara kita itu terkena dampak dari pandemi corona. Jadi kita untuk kegiatan segala macam itu kan ditunda ya waktu itu. Jadi waktu itu kakak 2019 harusnya kakak berakhir jabatan di 2021. Tapi kayak perpanjangan otomatis nih sampai 2022, akhirnya kakak menjabat 2 periode. Kalau di dalam pengalamannya itu banyak, karena kayak kakak sendiri, kakak tuh memang hobi kemana-mana tapi nggak terlalu peduli dengan penampilan. Yang penting aku ikut gitu loh, pokoknya gas kuy gitu ya kan. Tapi untuk semenjak jadi Bujang Darah itu lebih kayak peduli loh sama penampilan. Kan kita nggak akan tahu kita akan ketemu siapa gitu. Jadi penampilannya itu diubah gitu kan. Kalau keluar ya kita lihat gitu kan, kalau aku keluar aku bakal ketemu ini, aku layak nggak gitu ya kan Sesuai. Terus ada pengalaman lagi seperti kita kan jadi Bujang Darah itulah menjadi ikon pemuda pahlawan yang terdepan, atau kita mewakili lah pemuda-pemuda yang lain gitu. Jadi waktu itu kakak juga karena suka organisasi, kita kayak buat talk show, kita kayak buat live di Instagram bersama tokoh-tokoh di Pahlawan atau orang-orang berkepentingan di Pahlawan itu. Untuk di kakak kemarin contohnya menyampaikan aspirasi mungkin dari pemuda-pemuda yang nggak tersampaikan. Terus kakak juga ikut kegiatan seperti berkegiatan menanam pohon atau bakti sosial contohnya. Terus kalau di tahun 2019 kemarin itu ada event internasional itu namanya Anugerah Pesona Indonesia. Di situ kita bersama rekan-rekan Bujang Darah juga ikut partisipasi tentunya. Apalagi kita juga sebagai duta pariwisata. Jadi daerah itu adalah duta pariwisata. Berarti Darah Pahlawan adalah duta pariwisata Kabupaten Pahlawan.
Di situ kita promosikan pariwisata Pelalawan, kuliner, terus olahraganya, terus tempat wisatanya juga termasuk adatnya itu seputar Kabupaten Pelalawan. Kita harus mengeksplor itu dan kita share ke masyarakat yang barangkali masyarakat belum tahu loh ternyata di daerah ini ada tempat wisata. Ternyata oh adat ini atau ini nih upacara ini, tarian ini ternyata dari daerah ini gitu. Oh ternyata makanan ini adalah khas dari sini loh gitu ya kan. Banyak yang nggak tahu jadi tahu gitu ya Kak. Itu tugas kita. Kita share-nya bisa di mana aja. Entah kita bikin live Instagram gitu atau kita share flyer-flyer gitu atau kita buat video dokumentasi atau video-video singkat gitu, kita eksplor di satu wisata. Terus ya pengalaman lainnya banyak sih. Ini sampai jam berapa kita ya? Kalau kata kita kan ini banyak juga nih. Sampai akhirnya di akhir-akhir mau lengser ya istilahnya, itu tuh kakak tuh bingung gitu. Apalagi yang mau dikerjain gitu. Jadi lebih suka lebih ada banyak kegiatan. Walaupun itu kegiatannya dari organisasi A gitu ya kan, kita bisa ikut gitu. Jadi setiap kegiatan kita ikut ambil andil gitu. Wow, berarti besar juga ya Kak perjuangan Kakak untuk menjadi Dara Pelalawan. Kak, kira-kira ada nggak pengalaman yang paling nggak bisa dilupain seumur hidup? Untuk pengalaman yang nggak bisa dilupain seumur hidup, pastinya banyak. Tapi ada satu, ini yang baru-baru aja sih. Tahun 2021 itu kakak sempro atau seminar proposal dari tugas akhir kakak waktu di kuliah ya sarjana. Waktu itu hari Jumat kakak seminar proposal dan kakak seminarnya di Pekanbaru. Kakak kan domisilinya Pelalawan. Jadi setelah dari Pekanbaru itu ternyata kakak pulangnya kesorean. Kakak pulangnya besoknya sih di hari Sabtu. Seminarnya hari Jumat, seminar proposalnya, dan pulangnya di hari Sabtu. Kakak pulang ke Pelalawan dan waktu itu agak kesorean memang, dan waktu maghrib itu kakak masih di daerah Pelalawan yang jalan lintas yang dekat di kilo 54 itu kan sepi banget ya. Dan waktu itu mungkin udah takdirnya kakak untuk dapet itu gitu kan. Waktu di jalan kakak dibegal. Iya, dan waktu itu kakak pulang tuh bawa 2 laptop karena kan waktu ujian kakak harus banyak nih backupnya. Kalau aku ujian pakai laptop A, istilahnya laptop A tidak ada kendala atau apa, aku bisa masih ke laptop B gitu. Jadi waktu itu kan ujiannya online, jadinya harus banyak backupnya karena kita nggak tahu nih jaringan bisa trouble kapan aja gitu ya kan. Di jalan laptop kakak jatuh gitu karena dibegal tadi kan, kakak kaget gitu kan. Terus ternyata si begalnya itu juga karena takut gitu kan, takut di situ banyak orang nantinya mungkin yang bakal lihat dia kayak nendang kakak gitu ke jurang. Jadi kakak tuh sempat masuk ke jurang. Waktu itu sekitar 10 menitan kakak bergantung di jurang pakai motor. Dan laptop kakak di situ kakak saksikan laptop kakak ditabrak sama mobil besar atau istilahnya Fuso, dan itu terbang laptopnya. Dilindas dan terbang laptop 2. Kan bawa 2 laptop nih. Langsung jadi 4. Itu kakak langsung ngebayangin, lemes ya Kak. Ya Allah, baru siap proposal gitu. Mikirnya tuh data-data yang ada di dalam pastinya gitu ya kan. Itu ujian banget waktu itu. Dan tapi semua bisa dilewatin sih ya kan. Tergantung kita bagaimana kita menyelesaikan masalah. Karena kan nggak mungkin tuh masalah yang atau ujian yang dikasih sama Allah itu nggak mungkin kita nggak bisa ngelewatin gitu. Itu kan udah dicatat banget dalam Al-Quran. Allah tuh nggak akan membebani hambanya di luar kesanggupannya. Jadi waktu itu cuma bisa nangis, shock, kayak aku bisa gitu kan. Bangkit lagi ya Kak. Udah jatuh bangkit lagi. Bangkit lagi. Harus, setiap orang yang jatuh harus bangkit. Kalau kita nggak bangkit, kita bakal ketinggalan orang gitu ya kan. Itu pengalaman banget. Udah mau akhir dari perjalanan kuliah, dapat cobaan, data-data semuanya rusak di dalam 2 laptop itu. Tapi alhamdulillahnya ada kakak nge-backup sana sini, jadi bisalah digabung-gabungin dan kita bisa selesaikan itu gitu. Sedih juga ya Kak kalau dibayang-bayang. Sedih karena waktu itu tau nggak sih, waktu kakak di jurang itu bertahan hidup, istilah itu
di jurang, gak ada orang, bahkan orang pun takut lewat situ kalau misalnya kita teriak-teriak. Pasti mereka ngiranya kita dong ini pelakunya gitu ya kan. Iya. Kakak bisa jadi menipu orang supaya orang itu nanti datang Iya, kayak takut dikira trik penculikan gitu. Jadi waktu itu nggak ada banget yang nolongin, kakak teriak itu udah kayaknya di tangga nada yang paling tinggi dia kayak teriak tolong-tolong sampai nyebut sumpah ini segala macam, nyebut Allah segala macam. Pokoknya waktu itu nggak peduli lagi. Di situ 10 menit gantung di jurang. Soalnya bawah tuh jurang gitu ya kan. Tapi sambil mikir kayaknya aku ini perjalanan akhir hidupku sih kayaknya. Yaudah sih aku pasrah kalau misalnya aku meninggal. Jauh pikiran ya Kak. Iya, karena memang nggak ada orang banget. Sampai lama banget itu juga orang nolongnya tuh kayak ragu-ragu sampai kakak terus sumpah ini aku korban bukan pelaku gitu. Baru ada yang nolongin. Itu pelajaran. Setiap kejadian itu pasti ada pelajarannya. Karena kan apa yang kita lewati itu secara tidak langsung menjadi guru di kehidupan kita. Itu pelajaran buat kita, nggak perempuan ataupun laki-laki, hati-hati lagi dalam berkendara di tempat, apalagi tempat yang sepi, apalagi untuk perempuan itu rawan banget gitu. Jadi semenjak itu kakak kalau pulang ya cari teman gitu, atau pulanglah di saat cuaca masih terang, suasananya masih ramai, seperti itu. Ada pelajarannya. Banyak juga ya Kak pengalaman yang paling berkesan menurut kakak ya. Banyak banget. Nah, sebelum penutupan ada nggak Kak kira-kira pesan dan kesan untuk kami biar kami ada motivasi nih jadi kakak kayak kakak perjuangan kakak. Untuk viewers dari podcast Binsus khususnya ataupun adik-adik di SMA Negeri Bernas Binsus, ini bukan motivasi atau apa ya, lebih tepatnya kayak closing aja ya. Kayak kasih closing statement aja dari podcast ini. Life is great. Jadi hidup itu hebat banget gitu. Kita nggak akan pernah tahu perjalanan kita. Bahkan aku selesai dari sini aku nggak tahu nih apa yang akan terjadi gitu ya kan. Jadi hidup itu memang harus dijalani gitu. Hidup itu harus dicoba. Kita tuh mampu kalau kita masih mencoba. Dan orang yang berhenti mencoba itu adalah orang yang kehilangan kesempatan. Orang yang kehilangan kesempatan itu adalah orang yang udah menyerah dan nggak punya lagi kesempatan, dan dia nggak akan bisa untuk melanjuti kehidupan. Dan hidup itu berjuang. Jadi memang hidup itu penuh perjuangan. Selagi kamu nggak coba, kamu tuh nggak akan tahu. Jadi buat adik-adik yang ada di SMA Bernas itu harus terus mencoba, gali semua potensimu, lampaui semua kemampuanmu. Kalian tuh pasti bisa jadi versi terbaik kalian. Jadi belajarlah dari mana aja. Guru itu bisa dari apa saja, lingkungan kalian atau teman dekat kalian itu adalah guru juga. Nah, sobat podcast, seperti dari pengalaman cerita yang diceritain sama Kak Tiwi tadi, teman-teman jangan pernah mudah menyerah nih, karena kita kan nggak bakal tahu keberuntungan tuh datang kapan aja. Jadi kalau misalkan gagal, jangan pernah menyerah ataupun apa ya Kak, kayak jatuh. Nah, kalau misalkan menyerah, kalau misalkan udah jatuh, jangan lupa untuk bangkit lagi, dan bangkit lagi, karena we never know. Benar banget. Pokoknya hidup adalah perjuangan. Terima kasih ya Kak udah mau datang dan mau ngasih motivasi untuk kami di podcast SMA Bernas. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Kak. Boleh banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya Kak, minum dulu Kak. Iya.